Senang dapat berjumpa kembali dalam acara Pernikahan Bahagia di kanal YouTube YKB GKI TV bersama saya Pendeta Arlianus Larosa. Acara Pernikahan Bahagia ini adalah media saling sharing dan saling belajar bagi para pasutri yang sudah merasakan kebahagiaan dalam hidup pernikahannya dan merindukan terus untuk memelihara kebahagiaan itu. Juga untuk para pasutri yang mendambakan kebahagiaan dalam hidup pernikahan dan untuk setiap pasangan yang sedang menyiapkan diri untuk memasuki kehidupan pernikahan dan merindukan pernikahan yang agung, yang mulia, yang diberkati Tuhan, yang jadi berkat yang berkenan kepada Tuhan, the great marriage. Acara Pernikahan Bahagia ini melibatkan berbagai komunitas pasutri dari berbagai jemaat dan gereja. Dan dalam episode kali ini kita akan bersama-sama dengan komunitas pasutri Sekupas Sapa dari GKI Gunung Sahari, Jakarta. Topik kita kali ini adalah mengelola konflik dari perbedaan kepribadian. Mengelola konflik dari perbedaan kepribadian. Dan narasumber kita adalah Bapak Bambang Sumanjaya, dan acara ini akan dipandu atau dimeratori oleh Pasutri Pak Budi dan Bu Iin. Pak Budi, Bu Iin, silakan. Saat ini saya Budi dan pasangan saya Iin ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama bersehati hari ini. Kita patut bersyukur ya, meskipun pandemi belum berakhir, tapi kita masih diberi kesempatan untuk melakukan pertemuan walaupun hanya melalui media Zoom seperti saat ini. Untuk itu, mari kita buka Sekupas Sapa hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Pasutri Gom-Gom Tari. Sebelum kita memulai acara kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik bagi kami, yang telah memberikan segala yang baik kepada kami, anugerah kasih karunia Tuhan. Dan pada siang hari Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersekutu di dalam wadah Sekupas Sapa Tuhan, yang sebentar akan dimulai, yang dibawakan oleh hamba pembicara Pak Bambang Sumanjaya. Biarlah persekutuan kami pada siang hari ini Tuhan boleh menguatkan kami, boleh mempersiapkan kami, memperlengkapi kami Tuhan. Sekaligus juga Tuhan untuk mendatangkan puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Amin. Terima kasih Pak Sutri Gom-Gom Tari. Kita akan mendengarkan berkat Tuhan melalui session yang akan dibawakan oleh Pak Bambang Sumanjaya. Profil singkat dari Pak Bambang adalah, beliau adalah seorang behavior coach dan juga seorang international master trainer. Beliau juga sebagai international certified behavior analyst dan juga seorang international multiple intelligence consultant. Wah, banyak sekali ya keahlian Pak Bambang. Untuk itu, segera saja kita persiapkan hati kita, dan kami persilahkan Pak Bambang untuk membawakan sessionnya. Iya, Pak Bambang dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya diizinkan untuk berbagi di tempat ini. Saya didampingi istri saya, tercinta Nani Sumanjaya, yang sudah mendampingi saya 34 tahun lebih, ya, 34 tahun lebih. Jadi kami ingin sekali berbagi bagaimana di dalam pernikahan ini adalah seperti pola kehidupan yang banyak PR-nya, banyak tesnya, banyak ujiannya, ya kan? Tapi nggak pernah lulus-lulus. Ya, kelas 1, kelas 6, kelas 10, kelas 15, maksudnya 15 tahun pernikahan, ada aja tantangannya, ujiannya berbeda-beda. Jadi kalau saya berbagi pada siang hari ini, bukan berarti saya dan Hani, wah udah perfect gitu ya. Makanya saya ingat pembicaraan antara John Maxwell dan istrinya ketika John Maxwell membawakan sebuah seminar, istrinya ditanya, apakah John Maxwell itu kamu bisa membahagiakan kamu nggak? Jawaban istrinya,
Tidak, wah semua mata memandang kepada John Maxwell, langsung cari pintu keluar, dia nggak mau berada di ruangan itu. Tapi kata-kata istrinya luar biasa. Yang bisa membahagiakan saya itu bukan manusia, John Maxwell nggak bisa membahagiakan saya. Ya, karena berbahagia itu adalah keputusan setiap kita sendiri untuk berbahagia. Karena pasti orang lain ada aja kekuatan dan keterbatasannya yang mengecewakan kita, yang membuat kita frustrasi, tapi bisa juga membuat kita bahagia, senang. Tapi yang paling penting kita memutuskan apa hari ini. Kalau hari ini kita memutuskan sama-sama belajar, maka saya percaya perkataan saya terbatas, apa yang saya bagikan ini terbatas, tapi kalau kita izinkan Tuhan dan Roh Kudus yang melengkapi apa yang kita pelajari bersama ini, sehingga bisa menjadi aplikasi di dalam kehidupan pernikahan kita bersama, bisa kita berbagi kepada orang lain yang mendengarkannya, akhirnya kita dan pernikahan kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Itu yang menjadi awal kesempatan yang saya diberikan, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ada sebagian yang belum terlalu kenal dengan saya secara langsung, tapi salam kenal, ya, salam kenal, sehingga mungkin pertemuan ini juga bukan yang pertama kali. Saya percaya seluruh pimpinan jemaat, gembala sidang, Bintai ini juga saya berterima kasih diberikan kesempatan ini, karena saya percaya sama-sama belajar di dalam keluarga, seperti yang saya bilang, itu tiada hentinya. Yuk kita sama-sama belajar. Izinkan saya share file saya, Bapak Ibu sekalian, kalau saya diizinkan, saya akan share screen saya, ya. Baik, saya sebagai founder dari Discovery Consultant, ini perusahaan konsultasi selain keluarga dan bisnis, ya. Jadi memang saya dan istri sejak tahun 2004 ini saya sedikit latar belakang supaya kita bisa masuk kepada bagaimana mengelola konflik dengan berdasarkan tipe kepribadian atau tipe perilaku yang saya sebutkan. Ya, di sini Discovery saya dirikan untuk konsultasi keluarga yang ada Instagram maupun yang bisa Bapak Ibu dapatkan juga. Nah, kami memang konsultan bisnis itu ada seleksi karyawan dan lain-lain, termasuk konsultasi keluarga, ya, konsultasi keluarga juga yang ada tes IQ, tes minat bakat, penjurusan studi buat anak-anak, termasuk seleksi karyawan. Nah, saya langsung saja, tadi intro saja saya sedikit, kita sama-sama tahu bahwa sekarang ini pandemi sedang melanda Indonesia dan melanda dunia. Saya percaya suka atau tidak suka itu ada di tengah keluarga kita. Ya, saya percaya pandemi ini memberikan banyak sekali dampak, bukan hanya dalam keluarga, lingkungan sosial, secara spiritual, aktivitas spiritual kita juga berubah, gaya beribadahnya atau pertemuan-pertemuan seperti ini menjadi virtual, gaya belajar, maksud saya, bagaimana cara belajar, cara kita bekerja berubah, sudah kita siap atau belum, tetap pandemi ini berjalan. Suka atau tidak suka, Jakarta sudah masuk PSBB yang kedua. Nah, pertanyaannya adalah sekarang, bagaimana keluarga dalam konteks keluarga, ya, suami istri atau orang tua anak, dan pandemi ini, apakah dengan pandemi ini justru membawa happiness? Itu kan menjadi sebuah pertanyaan. Ada dong mestinya yang kita bisa syukuri dengan pandemi ini. Yang dulunya jarang ngobrol, jadi lebih sering ngobrol. Yang dulu jarang ketemu, jadi bisa ketemu. Bukankah itu sebuah kebahagiaan? Yang dulunya nggak bisa main bersama anak, sekarang punya kesempatan. Mestinya kita syukuri. Ada kebahagiaan akibat pandemi ini, ya kan? Nah, yang kedua, apakah justru pandemi ini bikin problem? Ya, saya percaya problem ekonomi, ya kan? Ada lagi problem mungkin usaha jadi lebih susah, ya. Nggak bisa lagi rekreasi bersama. Dulu kan gampang. Kalau lagi ada konflik suami istri sama anak, ajak aja ke mall. Pikir ke mall adalah jalan keluar, ya.
Justru berdasarkan informasi ataupun riset ataupun data yang berkembang, tingkat perceraian meningkat akibat pandemi ini. Karena apa? Ya dulunya jarang ketemu, sekarang lebih sering ketemu, akhirnya jadi lebih sering konflik. Nah, pandemi ini juga bikin sedih nggak? Ya sedih ya kalau yang kehilangan pekerjaan, yang usahanya tutup, ya pekerjaan, pandemi ini juga memberi sedih. Tapi yang terakhir, apakah pandemi ini juga meningkatkan konflik? Yang tadi saya sampaikan, justru pandemi ini juga bisa menimbulkan konflik, konflik orang tua anak, suami istri, kemungkinan, kesempatan konflik lebih berkembang. Karena semakin banyak interaksi, semakin besar kemungkinan terjadi perbedaan pendapat, perbedaan pandangan. Itulah yang akan mengakibatkan kita bisa konflik. Ini adalah awal, karena konteksnya kita harus tahu, ya kalau tanpa pandemi mungkin pembahasan kita akan bisa sedikit berbeda, tapi pandemi ini memberikan konteks kepada kita semua, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia kita hadapi. Baik, nah justru akibat pandemi ini, layanan kami yang berkembang untuk online offline consultation ya, dengan psikologi, dengan psikolog kami itu berkembang. Banyak remaja-remaja bermasalah, baru saja ada anak muda datang ke tempat kita dengan segala kefrustrasiannya, bertemu dengan tim saya. Ini salah satu contoh ternyata konsultasi online, ke dokter online, belajar online, itu berkembang. Siap nggak kita menghadapi itu semua? Jangan-jangan pertemuan suami istri ada nanti online lagi kan? Oleh sebab itu, kita mesti antisipasi. Nah, kita percaya pada kesempatan kali ini, sebelum kita membahas tentang bagaimana mengelola konflik dari perbedaan, yang pertama saya mau bahas dulu, ya. Kita mau renungin dulu, tujuan kita menikah ini apa sih? Ya. Ada dua jenis pernikahan, pernikahan yang diseselin atau pernikahan yang disyukuri. Ya. Ada kan yang nyesal, aduh kenapa saya menikah? Tapi ada yang bilang, aduh bersyukur saya sudah menikah. Pernikahan seperti apa yang kita alami? Ada yang baru 1 tahun menikah, 5 tahun menikah, 10 tahun menikah, 15 tahun menikah, yang tidak bisa dipastikan, oh kalau 5 tahun itu regretful, kalau 10 tahun grateful, belum tentu. Oleh sebab itu, sebagai awal bagaimana kita mengelola konflik berdasarkan perbedaan itu, ya kita bahas dulu tentang regretful marriage. Kalau pernikahan yang biasanya diseselin karena hubungannya biasanya dasarnya jika dan maka. Jika kamu cantik, maka saya sayang dan cinta kamu. Jika kamu pandai masak, maka saya sayang kamu. Jika kamu bisa mencari uang, maka saya sayang kamu. Nah, hubungan yang seperti ini biasanya adalah hubungan kontrak. Penerimaannya berdasarkan syarat kerjasama, gitu. Semangatnya berdasarkan perasaan. Jadi jangan heran pernikahannya itu menjadi penuh kesedihan, penuh konflik, karena selalu ada tuntutan. Kok kamu nggak begini sih? Kok kamu nggak begitu sih? Akhirnya konflik akan timbul seperti jamur di musim hujan. Banyak banget, setiap hari akan kita hadapi. Ya, misalkan, jadi pernikahan kita itu atau hubungan di dalam keluarga, dalam pernikahan itu hubungan selalu bersyarat. Jika kamu mendengar nasihatku, maka aku mengasihi kamu. Jika kamu mencukupi kebutuhanku, maka aku akan setia. Jika kamu tetap cantik, maka aku akan tetap menyayangimu. Apakah pernikahan kita seperti ini? Karena pernikahan yang seperti ini biasanya potensi berkembangnya konflik itu menjadi. Ini adalah regretful marriage. Bagaimana grateful marriage? Ya, grateful marriage itu hubungannya walaupun kamu sudah tua, ya saya tetap cinta kamu. Walaupun kamu sakit, saya tetap mengasihi kamu. Walaupun kamu melukai saya tetap mencintai kamu. Jadi hubungannya penuh penerimaan tanpa syarat. Hubungannya sifatnya memberi, bukan menuntut.
Love is giving the best. Kalau kita mencintai, kita adalah memberi yang terbaik. Kalau kita mulai menuntut, dasar pernikahan kita akan menjadi lebih sering diterpa badai konflik. Tapi kalau dasar pernikahan kita adalah memberi, maka potensi konflik itu lebih cepat bisa diminimalkan. Bukan berarti tidak ada konflik. Tapi kalau ada badai, segera badai itu bisa dibilang tenang, maka badai itu juga tenang. Karena kalau kita dasarnya adalah penerimaan bersyarat, maka badai konflik itu akan menjadi semakin besar. Good. Nah, jadi di sini, walaupun kamu menyinggungku, aku tetap mencintaimu. Walaupun aku kecewa, tapi aku tetap mengasihi. Walaupun, pokoknya walaupun. Apa deh? Bapak Ibu titik-titik. Nah, Bapak Ibu bisa tetap katakan, aku tetap setia. Aku bersedia melengkapimu. Aku bersedia mengampunimu. Itu adalah graceful marriage. Jadi, ada dua jenis dasar pernikahan yang membuat kita bisa lebih bertahan atau tidak, ya, untuk kita bisa hidup bahagia di dalam pernikahan. Atau pernikahan kita akan penuh badai konflik, setiap hari akan penuh badai konflik. Inilah yang menjadi keputusan kita, mana yang kita mau jalankan. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya akan lanjutkan. Nah, karena kita tahu bahwa pernikahan itu, pernikahan itu adalah pernikahan yang mencakup 3 hubungan, yaitu hubungan jasmani, hubungan emosi, hubungan rohani. Jadi kita nggak bisa bilang pernikahan itu ya asal suami istri pria wanita bergabung, ya itu terjadilah pernikahan. Itu hanya baru jasmani. Sedangkan pernikahan itu harus dibangun dengan adanya hubungan emosi. Mengapa memegang tangan pasangan itu memberikan rasa aman, memberikan ketenangan? Karena bukan sentuhan fisik jasmaninya saja semata, tapi ada hubungan emosi di sana yang terbangun sehingga pernikahan kita menjadi lebih kuat ketika menghadapi konflik. Kalau hubungannya jasmani, konflik datang maka mudah pecah karena hubungannya lem jasmani. Nah, kalau udah ditambah jasmani dan emosi, itu akan lebih sulit. Badai konflik datang, masih ada perekatnya yang menguatkan kita tidak mudah pecah di dalam pernikahan karena konflik. Tapi yang terbaik adalah ada 3 dimensi di sini. Pernikahan kita mencakup hubungan rohani juga. Artinya apa? Artinya pernikahan kita melibatkan Tuhan di tengah-tengah kita. Karena mungkin kita berdua bisa saja konflik dan kita nggak bisa selesaikan, tapi ketika kita melihat dasarnya firman Tuhan, kita berpegang pada dasar firman Tuhan, dan kita tahu waktu kita menikah ada Tuhan yang melibatkan, yang ada di dalam pernikahan kita, maka kita bisa bertahan menghadapi badai konflik tersebut. Ini adalah prinsip-prinsip dasar sebelum kita bahas bahwa kita ini unik dan berbeda. Karena perbedaan itu pasti terjadi. Kalau kita hanya terus fokus berbeda dalam hal perbedaan tipe perilakunya, maka mungkin akan lebih sulit kita bisa menyelesaikan. Karena itu akan menjadi pengetahuan saja. Oleh sebab itu di awal dari membahas, mengelola konflik berdasarkan perbedaan tipe perilaku ini, kita mesti paham. Pernikahan kita ini dasarnya apakah pernikahan 3 dimensi atau tidak? Nah, tantangannya sekarang Bapak Ibu di tengah pandemi, saya tarik lagi konteksnya di tengah pandemi. Kita kesulitan mungkin hubungan jasmaninya jadi lebih dekat lah dalam konteks bisa saling berdekatan. Tapi apakah hubungan emosinya malah menjadi lebih baik? Ya malah di tengah pandemi ini kita semua sibuk. Karena anak belajar main gadget, orang tua bekerja pegang gadget, di tempat tidur masih pegang gadget. Akhirnya hubungan emosinya juga menurun.
Dan ini juga bisa mengakibatkan hubungan rohaninya juga menurun. Ya, misalkan seberapa sering lagi kita bersama-sama berdoa, kita sama-sama baca firman berdua, membahas firman Tuhan berdua, itu lebih yang memperkuat hubungan pernikahan itu secara rohani. Nah, izinkan saya memutar sebuah film yang menarik. Ini konteksnya pandemi, yang konteksnya kita semua juga terlibat ya di dalam digital, ya, dunia digital. Apakah kita di tengah dunia digital ini, tangan kita digunakan apa? Untuk meningkatkan hubungan emosi, atau tangan kita ini hanya merekatkan hubungan jasmani semata di dalam pernikahan kita? Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dapatkan video ini, tapi izinkan saya memutarkan video ini yang saya ambil dari link YouTube juga ya, Bapak Ibu. Izinkan saya mempersiapkannya terlebih dahulu. Setiap harinya, yang pertama kita pegang adalah benda-benda kecil ini. Begitu nyaman di tangan kita, begitu dekat dan akrab. Entah sejak kapan kita ceritakan semua mimpi kita, harapan kita, dan kekecewaan kita ke dalam jendela biru ini. Suatu hari, dia tiba-tiba bertanya, "Menurut kamu, apakah sekarang kamu lebih banyak memegang handphonemu daripada kamu memegang tanganku?" Memang pernah ada waktu ketika mimpiku, harapanku, dan kekecewaanku aku ceritakan hanya kepada kamu. Dan memang pernah ada waktu ketika tanganmu lah yang begitu akrab di tanganku. Entah kapan, sudah lama sekali sepertinya. Aku sudah ingat sekarang, ketika takutku engkau yang dengar. Ketika esok masih tidak pasti, tanganmu lah yang bisa ku pegang. Ketika hatiku meluap, jarimu lah yang kusentuh dekat. Biar setiap pagi, kulitmu yang pertama aku cari. Biar setiap bertemu, jemarimu yang pertama aku peluk. Ya, semoga sedikit apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua, bahwa kita mesti cari kualitas di dalam hubungan kita, tidak lagi terganggu dengan gadget, ya, dengan segala sesuatu yang akan mengganggu. Mari kita tingkatkan, ya, hubungan kita itu bukan hanya semata jasmani, tapi emosi dan rohani. Saya akan lanjutkan, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita baru masuk kepada perbedaan, memahami perbedaan. Karena untuk memiliki pernikahan yang kita patut syukuri, karena kita berlandaskan hubungan jasmani, emosi, dan rohani, kita juga mesti memahami bahwa kita menikah itu berbeda. Udah pasti kita dua makhluk yang berbeda. Ya. Kita memang unik dan berbeda dalam hal kita menikah dengan perbedaan latar belakang, itu udah pasti. Tapi kita nggak bahas hari ini tentang latar belakang. Belum lagi kita berbeda karena pria dan wanita. Wah, ini udah banyak sekali pengetahuan dan teorinya kita bisa dapatkan dari Google. Tapi hari ini kita bahas
bahwa kita berbeda juga dari tipe perilaku ataupun kepribadian ataupun temperamen yang kita berbeda. Nah, kita fokus di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan prinsip ilmu perilaku, itu ada 4 tipe manusia. Tadi sudah didahului oleh Pak Budi. Yang satu, kamu keep kontrol itu, kamu males gitu kan. Nah, ada orang yang berorientasi pada tugas. Jadi dia fokus kalau di rumah ngaturin pekerjaan, kamu kerjain ini, kamu kerjain ini. Tapi ada satu yang fun aja, yang nge-flow aja gitu kan. Yang penting kita mati. Tapi ada satu orang yang aduh kerjaannya sibuk aja terus, aktif. Dan ada orang yang pasif. Jadi orang yang tipe D itu memang cuma 3%. Ini menurut riset dari The Institute for Motivational Living, Bapak Ibu sekalian. Biasanya suami atau istri yang tipe D ini orangnya tegas, orangnya serius, orangnya cepet, kalau ngambil keputusannya cepet, kalau udah maunya suka maksa kesannya, seperti itu, ya. Selalu visioner, keinginannya jauh ke depan, yang itu yang orang dominan, dan biasanya orang yang aktif. Ada juga tipe yang intim, orang yang ceria, orang yang suka canda, wajahnya main mimik, ya wajahnya apa, gimana? Nah itu biasanya tipe intim, banyak bicara, dan secara jumlah itu hanya 11% di populasi dunia, ya. Ini juga orang yang aktif. Berikutnya orang yang stabil. Kalau orang yang stabil itu orang bawaannya lebih tenang, simpatik, good listener, orangnya agak lamban untuk mengambil keputusan cepat, nggak suka perubahan-perubahan mendadak. Nah, ini paling banyak adalah 69% populasi di dunia. Yang terakhir adalah tipe cermat. Adalah orang yang fokus kepada data, kepada informasi. Kalau mau ngambil keputusan, dia mesti riset dulu, dia tanya dulu. Kalau semakin banyak info, semakin mudah dia bisa ngambil keputusan. Tapi kalau nggak ada data, nggak ada info, membuat dia ragu-ragu. Nah, kita lihat orang dominan cermat fokusnya kepada tugas. Orang intim stabil fokusnya kepada orang, bagaimana menyenangkan pasangan. Ya, kalau yang dominan cermat, pokoknya kerja ini, kamu kerja ini. Kamu gimana sih nggak kerjain di mobil? Kamu gimana sih dapur kotor? Itu tugas. Kalau yang orang, dapur kotor nggak apa-apa, yang penting kita happy. Ya, nah orang cermat stabil itu orangnya bawaannya tenang, jangan terlalu banyak perubahan. Tapi orang dominan intim, perbedaan itu nggak bisa kita hindari. Tapi bagaimana mengelola perbedaan itu menjadi sangat penting. Biasanya konflik terjadi itu karena ada 4 aspek yang biasanya. 1, karena kita makhluk yang berbeda tadi. Berbeda latar belakang, berbeda tipe perilaku, berbeda pria wanita. Itu bisa menjadi konflik. Kalau kita terus fokus di sana, maka konflik akan bisa menjadi badai yang besar. Yang kedua, konflik terjadi kenapa sih? Karena secara alami kita makhluk yang egois, yang mementingkan diri sendiri terlebih dahulu, baru mementingkan orang lain. Makanya pernikahan harus dasar yang tadi saya bilang 3, jasmani, emosi, dan rohani. Kalau melibatkan Tuhan, maka ego kita makin lama makin kecil. Bukan lagi aku, tetapi Tuhan yang ditinggikan di dalam kehidupanku dan keluargaku. Nah, konflik terjadi berikutnya adalah karena masalah komunikasi. Nah, masalah komunikasi ini juga sangat dipengaruhi dengan tipe perilaku. Kalau orang dominan itu maunya cepat-cepat, ngomongnya poin-poin, langsung terus terang. Kalau orang intim kesannya muter-muter kalau ngomong, bercanda, nggak teratur, lompat-lompat dan sebagainya. Kalau orang stabil bawaannya tenang, pelan, jelasin sesuatu, lebih senang mendengar. Kalau orang cemas, data, info, nyeter kesannya, kritis terus, ya itu yang dirasakan. Maka masalah komunikasi bisa menjadi masalah. Yang terakhir, karena pandemi, ranjau ekonomi juga bisa menjadi salah satu konflik yang terjadi dalam pernikahan. Good. Nah, ini yang saya mau berbagi. Ada 3 prinsip mengelola konflik ya, karena konflik itu kita tidak bisa hindari. Yang bisa adalah kita kelola. Pertama, kita harus mengelola perbedaan. Bagaimana caranya mengelola perbedaan? Sebentar akan kita bahas. Yang kedua,
memperbaiki komunikasi. Komunikasi itu seperti belajar bahasa. Semakin lama kita praktekin, semakin sering kita gunakan, semakin lancar, semakin ngeflow, semakin nyambung. Tapi kalau jarang, maka akan semakin kering komunikasi kita. Ya. Yang ketiga adalah rekonsiliasi emosi. Ini penting. Kita makhluk yang suka terikat sama pengalaman masa lalu. Kita insan yang suka terganggu dengan hal-hal yang sudah terjadi. Tapi ingat, Tuhan ingin kita selalu lihat ke depan. Kalau Daud tidak belajar lihat ke depan, maka dia nggak akan bisa menjadi raja. Ya, bagaimana dia ke depan melihat Goliat, jadi akan kalahkan Goliat. Kalau dia waktu dia jadi raja, dia pernah melakukan kesalahan. Kalau dia tidak lihat ke depan terus, maka dia akan mengalami hambatan-hambatan. Jadi rekonsiliasi emosi, makanya Daud itu waktu di Gua Adulam terjadi rekonsiliasi emosi. Ya, bukan saja dia mengampuni dirinya sendiri, dia berjanji untuk berfokus kepada depan dan lingkungannya ada 300 orang stres juga di Gua Adulam dipulihkan, terjadi rekonsiliasi emosi di sana. Salah satu rekonsiliasi emosi adalah mengampuni kesalahan yang sudah lewat. Itu bisa terjadi dalam kesalahan diri kita sendiri maupun kesalahan pasangan kita atau orang yang kita kasihi. Karena itulah yang membuat kita bisa menyelesaikan konflik. Baik, jadi ada 3. Sekarang kita masuk lagi, bagaimana sih mengelola perbedaan? Ya, prinsip mengelola perbedaan itu adalah 3M. M yang pertama, mengenali. Nah, ini kan kita sudah saling mengenali ya, tipe D, tipe I. Memang saya nggak mungkin dalam waktu 45 menit saya dalami lebih lanjut mengenai tipe perilaku. Bapak Ibu bisa lihat di website saya, discoveryconsultant.co.id itu, atau search saja Bambang Sumanjaya bukunya, Bu. Itu Bapak Ibu bisa beli buku mengenali meningkatkan kecerdasan perilaku. Bapak Ibu bisa belajar mengenai perbedaan-perbedaan. Nah, setelah mengenali, kita mesti belajar menerima. Oh, suami saya itu emang cerewet banget karena dia tipe intim. Oh, istri saya itu suka kritis aja terus. Oh, dia emang tipe cermat. Aduh, kalau suaminya tuh kalau ngomong tuh nyakitin ya, sarkastik. Oh, karena dia tipe dominan. Nah, setelah mengenali, kita mesti menerima dia apa adanya dengan kekuatan dan keterbatasannya. Nanti dulu, jangan stop sampai situ. Kita harus namanya yang menyesuaikan. Walaupun kita berbeda, ya jangan terus-terusan loh. Karena saya orang B, saya seenaknya aja. Karena kamu orang S, ya saya tindak. Enggak, kita harus belajar menyesuaikan. Orang dominan bisa turunkan apa yang menjadi keterbatasannya, berfokus pada kekuatannya. Itulah yang dibilang meningkatkan kecerdasan perilaku. Jadi kalau mengelola perbedaan ini, banyak tips-tipsnya yang Bapak Ibu bisa dapatkan di dalam buku saya itu supaya bisa lebih praktis dan aplikatif. Itu yang satu, bagaimana mengelola konflik. Yang kedua, ya saya bilang komunikasi itu harus ditingkatkan karena komunikasi itu sifatnya harus 2 arah. Nggak boleh dari satu sisi aja terus. Harus dilatih sehingga penguasaan bahasa komunikasi itu terbangun. Itu komunikasi. Yang terakhir, saya mau bahas tentang rekonsiliasi emosi. Ya, kalau kita pernah punya pengalaman, past trauma, past experience, ya kita sakit sama kejadian itu. Kita ngomongin, aku terluka, aku kecewa, aku marah. Tapi yang melukai itu juga harus belajar mengatakan maaf. Ya, harus say sorry. Nah, ini yang paling penting. Keputusan untuk mengampuni itu adalah keputusan yang diambil, bukan proses. Banyak orang bilang, tunggu, aku proses dulu untuk mengampuni kamu. Kalau bilang proses, maka kita orang yang berdosa ini nggak akan keburu diselamatkan. Ya, makanya Tuhan Yesus mati di kayu salib itu untuk kita bisa mengambil keputusan. Nah, mengampuni itu adalah keputusan. Bagaimana sih mengambil keputusan untuk mengampuni itu? Ingat, mengampuni itu bukan melupakan. Udah saya lupain aja. Ya, atau pura-pura tidak ada masalah. Udah anggap aja nggak ada masalah. Juga bukan mengkonfrontasi
kesalahan pasangan, kamu sih begini ya, kamu sih begini ya. Ingat, ya, mengampuni itu adalah keputusan. Ya, udah, saya udah ampuni. Saya nggak mau lagi membahas hal tersebut, nggak mau lagi mengingat-ingat. Saya juga nggak mau lagi pura-pura. Nggak ada masalah. Ada masalah. Iya, saya sakit. Iya, saya kecewa. Tapi saya mengambil keputusan untuk mengampuni. Ada satu kata-kata bijak yang terakhir saya mau berbagi. Di dalam pernikahan itu kita mesti bungkus dan bungkus lagi hubungan kita dalam banyak lapis pengampunan. Karena pada dasarnya kita tipe yang berbeda satu dengan yang lainnya. Bukan hanya tipe perilakunya berbeda, tapi kita juga berbeda latar belakang, kita berbeda bahasa cintanya, kita berbeda tipe perilakunya, kita berbeda pria dan wanita. Yuk kita belajar ketika kita mungkin ada petik saling menyakiti dan melukai, kita mau mengampuni. Kita lakukan rekonsiliasi emosi. Nah, mudah-mudahan prinsip mengelola konflik itu kita bisa terapkan. Jadi kalau saya mau wrap up, kita adalah insan yang berbeda. Kita memiliki perbedaan latar belakang, kita berbeda tipe perilaku manusia, ya, kita berbeda pria dan wanita. Yang penting, yang pertama kita mesti belajar mengelola perbedaan. Ya, kita harus mengenali, menerima, dan menyesuaikan. Nah, ini salah satu buku saya yang tadi saya bilang kalau Bapak Ibu mau belajar tipe perilaku lebih dalam, bisa dapatkan buku ini lewat website, nanti kami bisa kirimkan. Ini ada bagaimana mengenali tipe-tipe perilaku lebih dalam, kekuatan, keterbatasan, bagaimana komunikasi, dan lain sebagainya. Nah, 3M itu mengelola perbedaan. Yang kedua adalah kita juga mau melakukan latihan meningkatkan komunikasi dengan tipe yang berbeda. Oh, dia orang cermat, berarti kalau saya komunikasi sama pasangan saya harus meningkatkan informasi data lebih detail. Oh, istri saya orang minting, jangan langsung ngomong sudah, diajak suasananya menjadi sangat penuh keceriaan, baru kita bahas hal-hal yang serius. Nah, di dalam buku ini memang akan lebih banyak Bapak Ibu memahami lebih detail, termasuk bagaimana meningkatkan kemampuan komunikasi. Tapi yang paling akhir, saya mau sampaikan kalau konflik itu biasanya kita terluka ringan, terluka berat, terluka sedang. Mari kita mau belajar mengampuni pasangan kita, karena mungkin melukai lewat kata-kata, melukai lewat tindakan. Yuk kita mau ampuni dia. Mengampuni itu bukan melupakan, bukan menganggap nggak terjadi apa-apa, tapi kita melakukan rekonsiliasi emosi. Dengan cara apa? Dengan cara mengampuni. Biasanya orang dominan tuh bisa lebih cepat. Ya udahlah, saya ambil keputusan mengampuni. Orang itu kadang-kadang main perasaan, ya dia ngomong udah ampuni, tapi mungkin perasaannya lebih main, jadi ada rasa bersalah. Nah, sedangkan orang stabil itu lebih sulit juga mengampuni karena dia rasa amannya terganggu. Sedangkan orang cermat biasanya merekam kejadian-kejadian yang pernah dialaminya sehingga lebih sulit melupakannya. Nah, oleh sebab itu kita mesti ingat mengampuni itu adalah mengambil keputusan untuk mengampuni. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan Bapak Ibu bisa menolong kita semua. Ini ada buku saya. Yang kedua, kita mendidik anak di era digital, dan silakan Bapak Ibu follow dan like dan share sosial media kami. Thank you buat semangat Bapak Ibu mendengarkan apa yang saya bagikan, juga buat Pak Suta dan Pak Budi yang mengizinkan saya, termasuk Pak Adi yang mengarrange pertemuan seperti ini. Terima kasih banyak, saya serahkan kembali ke host. Nanti istri saya, waktu di sesi tanya jawab, kami semuanya juga mungkin akan membantu. Saya akan menjawab yang mudah-mudah, dan istri saya yang susah-susah menjawab itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bambang. Jadi kita memang harus bisa, karena adanya perbedaan ini, maka kita harus bisa mengelola konflik. Tadi Pak Bambang sudah menjabarkan ada 3 prinsip untuk mengelola konflik ya. Dan kemudian bagaimana langkah-langkah untuk mengatasinya? Ya, tentunya kita harus bagaimana bisa mengenali, menerima, dan menyesuaikan itu semua. Dan terlebih daripada itu, kita harus bisa melakukan rekonsiliasi.
dan terlebih lagi yaitu dengan cara mengampuni. Dan untuk masalah mengampuni rasanya nggak ada yang contoh yang paling luar biasa yang sudah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Melalui pengorbanannya di kayu salib, dia sudah melupakan segala dosa-dosa kita. Ya, segala mengampuni dan melupakan ya. Oke. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang. Tibalah saatnya di sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya pada Pak Bambang berkaitan dengan sesi? Mau langsung atau? Ya. Ada yang raise hand, Pak Suta raise hand. Pak Suta, silakan Pak Suta. Ya, terima kasih Pak Bambang buat pengetahuan buat kita. Ini pertanyaan saya tadi, kalau saya lihat di hasil pengenalan, saya itu tipenya di S. Terus pasangan saya itu di D. Saya itu kalau lagi nyetir, pasangan bilang belok kiri, belok. Saya itu hatinya jengkel nih, Pak Bambang. Itu apakah karena tipe kepribadian atau karena saya itu nggak mau disuruh rem belok kiri? Nah itu, waduh, mengganggu sekali tipe kepribadian atau bagaimana Pak Bambang? Minta ditolong nih. Oke. Baik Pak Suta, pertanyaannya bagus. Ini Pak Suta memancing ya supaya teman-teman juga. Sebenarnya ada kaitannya dengan tipe perilaku, pasti ada kaitannya. Karena apa? Karena orang tipe stabil itu menghindari konflik. Ya kalau mohon maaf ya Pak Suta, lihat dari wajah Bapak, wajah yang simpatik. Karena di dalam buku saya itu bisa lihat wajah-wajah tipe-tipe perilaku dengan wajah-wajah sosial. Pak Suta saya mewakili, merepresentasi tipe S, tipe stabil. Ya, saya belum lihat wajah ibu aja, tapi mendengar penjelasan Bapak, ibu belok kanan, belok kiri, yang suka mengarahkan. Ini kamu tuh lebih cepat ke kanan, gitu kan? Itu ini wajah saya, Pak. Hah? Ini wajah saya. Ya, ya. Oke. Nah, jadi seperti itu ada faktor pengaruhnya. Ya, kalau Pak Suta mungkin kalau nyetir dia ngeblow aja, ngapain gitu. Nah, kalau salah, bawanya muter aja, gitu kan? Kira-kira itu saya mau tambahkan. Ya memang ini paling menarik banget nih kalau orang stabil dengan orang dominan itu satu tertinggal satu berindah kalau kita bilang. Itu kita nggak bisa hindari memang karena memang bawaan tipe-tipe kayak gitu. Nah yang paling penting itu tadi yang ada Pak Bambang bilang udah pengenalan kita harus penyesuaian. Mungkin ibu tuh ada seperti saya, kalau saya orang cermat ya. Jadi kadang-kadang kalau nyetir mobil gitu Pak Susma, suami itu kan orang yang kalau dalam hubungan suami istri ya, suami itu tuh orang yang suka istri. Kalau aku cermat gitu. Jadi kadang-kadang kalau dia bawa mobil gimana, kalau lagi sambil keenakan ngobrol, bisa buka belok buka. Gitu. Jadi kalau masih belok lupa gitu. Kadang aku juga mesti sambil nyetir, kadang-kadang sudah belok sini gitu. Pernah sih kadang-kadang kalau nyetir mobil itu paling kadang-kadang kalau udah berjalan dia juga coba jadi mama yang nyetir aja aku di samping gitu dia juga bilang gitu. Tapi dari komunikasi itu adalah hal yang paling baik yang kita sampaikan. Kalau kayak gitu suami itu juga oh ya aku juga sadar gitu. Kadang-kadang kan apalagi kalau kita bisa nyetir mobil gitu udah kebiasaan gitu kalau kita duduk di samping pengennya ngatur gitu. Nah itu biasanya remind, jadi suami itu ada saling remind gitu. Oh iya, aku sudah sadarin. Jadi kalau dia udah lagi nyetir, udah kita percayain lah dia gitu. Walaupun kadang-kadang aku tertekan, kami juga ya, udah belajar percaya gitu loh. Itu untuk mengurangi konflik. Nah palingan kalau udah kebablas lewat, jangan kebablas, ya nggak mau, kita mesti ambil resiko itu gitu. Jadi itu mengurangi sampai akhirnya ke tahap yang tadi Pak Bambang bilang kan bilang yang paling penting penyesuaian.
Artinya, lain kali, ya pasangan kita lebih hati-hati, ya si istri ngurangi dikit, ngerem dikit. Makanya kenapa mobil perlu punya rem gitu Bu, kayak bablas. Itu aja sih yang bisa kita sharing. Terima Ya, kasih. jawab Pak Duta. Iya, terima kasih Pak Bambang, Ibu juga. Oh, ini ada yang raise hand. Pak John, silakan Pak John. Di unmute. Iya, selamat siang. Terima kasih Pak Budi, Pak Bambang. Sambil dengerin pemaparan Bapak, tadi saya mikir-mikir Pak Bambang. Saya nggak tahu pendapat saya berbeda atau bisa juga sama ya. Saya kok punya pemikiran begini. Kepribadian yang sama juga bisa konflik ya Pak ya. Tadi kan Bapak selalu bilangnya kepribadiannya beda, kita akan konflik. Menurut saya yang sama juga bisa konflik. Bagaimana Pak Bambang? Terima kasih. Oke, menarik Pak John. Tadi saya bilang mengelola perbedaan karena kita berbeda bukan hanya tipe perilaku atau tipe kepribadiannya. Sama-sama tipe stabil, tapi satu stabilnya orang Jawa Timur, misalkan saya bukan menggunakan kesukuan. Yang satu stabilnya tipe Kromo Injilan, Jawa Tengah, Keraton lagi, ya. Yang satu sikat, yang satu tenang, alon-alon, kira-kira. Jadi saya setuju dengan Pak John. Dengan tipe yang sama, tipe perilaku yang sama pun mungkin saja terjadi perbedaan dari faktor yang lain, latar belakang, perbedaan gender, perbedaan gaya komunikasi. Masih banyak Pak, perbedaan tipe perilaku itu baru salah satu potongan puzzle di dalam sebuah pernikahan. Jadi saya setuju dengan Bapak, persamaan tipe perilaku yang sama sekalipun memungkinkan terjadinya konflik ataupun gesekan. Ya. Saya tambahin mungkin ya Pak. Tadi kan perbedaan itu memang ada beberapa tuh. Kata bilang, latar belakang kita dididik dari orang tua itu kan mempengaruhi di dalam alam pikiran kita, pola pikir kita. Yang ini mempengaruhi dalam kita bertindak, dalam kita berperilaku. Itu juga mempengaruhi walaupun kita punya pikiran sama, tapi pola asuh kita dididik, pengalaman masa lalu kita itu mempengaruhi tindakan kita, pengambilan keputusan, emosi kita, itu mempengaruhi di situ. Lalu gender, laki perempuan itu juga mempengaruhi, ya. Kita udah tahu kalau laki-laki mencari sesuatu, nah dulu waktu kami belum tahu tentang hal ini juga gitu. Saya cuma pikir kalau suami saya mencari sesuatu, aduh itu gampang banget, dia bisa ngeliat, gitu loh. Tapi kalau saya gampang disuruh cari. Cari barang. Itu apa kalau kita dulu belum kenal, aduh kita bisa rasanya gregetan gitu loh. Dia nggak temu gitu loh, tapi aku ketemu. Begitu kita memahami bahwa memang otak pria dan wanita itu berbeda, udah kita nggak itu. Ini aja belum lama terjadi aja juga. Walaupun kita udah tahu gitu, kami tuh punya dental floss kan, itu aku simpen gitu loh. Padahal itu tiap hari lemarinya dibuka. Suami itu kalau nyari, Mam, gimana ya Mam? Aku sekali buka aja tempatnya gede-gede di depan mata kelihatan gitu loh. Dia nggak lihat, tapi kalau saya udah tahu pandangan mata laki-laki itu terbatas, jadi ya udah gitu gampang aja, nggak usah dikomplikin. Kan kadang orang kan bisa aja gitu loh, ya segini-gede aja nggak kelihatan gitu loh. Apalagi buat orang yang tipenya cermat gitu loh, kayak saya aduh sekarang begini aja nggak kelihatan gitu. Nah, tapi kalau kita mengerti perbedaan itu, ya udah memang laki-laki itu walaupun nyari barang kita ketemu dengan kita perempuan kita bisa pahami. Itu salah satunya gitu. Ya, jadi walaupun tipenya sama, tapi ada bagian-bagian lain yang memang kita diciptakan Tuhan berbeda. Untuk itu Pak, untuk apa membentuk kita makin apa ya, makin lagi tadi ya. Besi menajamkan besi, kira-kira. Oke, terima kasih Pak John, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih kepada Pak Bambang dan Ibu atas pencerahan yang sudah diberikan kepada kita semua. Saya percaya kita semua diberkati oleh pencerahan-pencerahan yang telah Pak Bambang dan Ibu berikan kepada kita semua. Terima kasih juga kepada
Pak Budi dan Ibu In yang telah memandu percakapan kita dengan sangat baik. Dan tentu terima kasih kepada Komunitas Pasutri GKI Gunung Sahari. Mari terus mengenali pola perilaku kita dan pola perilaku pasangan kita, sehingga kita dapat melakukan, mengkomunikasikan segala sesuatu dengan semakin tepat, sehingga pernikahan bahagia yang sudah Tuhan sediakan dapat terus kita alami dalam pernikahan kita. Sebelum kita mengakhiri acara ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah Tuhan bagi kami pada kesempatan kali ini. Kami boleh mendengarkan berbagai pencerahan-pencerahan yang sudah diberikan, dan kami percaya itu boleh menjadi berkat dalam hidup pernikahan kami. Kami boleh semakin mengenali pola perilaku kami, boleh mengenal pola perilaku pasangan kami, sehingga kami boleh menghindari hal-hal yang kurang tepat dan memperbanyak hal-hal yang tepat dalam mengkomunikasikan, dalam memperlakukan, dalam melakukan segala sesuatu kepada pasangan kami. Supaya dengan demikian kami boleh terus mengalami kebahagiaan dalam pernikahan kami. Berkati pasangan-pasangan yang sedang mengalami persoalan-persoalan, lindungi mereka dalam cinta Tuhan, supaya mereka boleh menemukan jalan keluar di dalam jalan yang Tuhan sediakan, sehingga sekali lagi kebahagiaan yang telah Tuhan sediakan dapat terus mereka alami. Terima kasih Tuhan atas anugerah Tuhan, pasangan yang telah Kau berikan kepada setiap kami. Jadikan kami sebagai orang yang bersyukur atas anugerah Tuhan yang luar biasa ini, dan oleh itu kami boleh terus memperlakukan pasangan kami dengan penuh cinta. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh rekan Pasutri atas kebersamaan kita. Sampai jumpa pada hari Kamis depan, tentu dengan topik yang berbeda. Tuhan memberkati pernikahan kita. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.